Setiap kali dunia menunggu Rusia runtuh, jarum jam seakan justru mundur. Mengulang pelajaran lama tentang bangsa yang tak habis oleh musim. Di balik headline yang berisik, ada mesin yang berdenyut tenang. Logistik yang keras kepala, jaringan rel yang tua namun gigih, dan keyakinan bahwa badai selalu berlalu. Di ketinggian, analisis beradu tajam, di darat, pabrik tetap menyala. Inilah paradoks Rusia. Rapuh di atas kertas, bandel di kenyataan. Negara ini bukan menolak perubahan. Ia menelannya perlahan, mengubah pahit jadi tenaga. Ada alasan kenapa prediksi kiamat jarang tepat. Sejarah Rusia bergerak seperti sungai beku. Tampak diam, namun arus di bawah permukaan terus menggesek batu. Tekanan sanksi, embargo, dan ancaman isolasi hanya menebalkan kulit, memaksa otot bekerja dengan cara yang tak nyaman namun efektif. Retak-retak terlihat di permukaan, tetapi batangnya tidak patah. Di antara teriakan dan ejekan, muncul ritme baru, ritme adaptasi. Itulah musik yang dimainkan Kremlin, keras, tak merdu, namun konsisten menembus bisingnya dunia. Sumber tenaga pertama datang dari bumi sendiri. Minyak, gas, batu bara, pupuk, gandum, logam. Komoditas yang oleh pasar global dianggap kotor dan membosankan, justru menjadi jantung kas negara. Harga dunia yang kadang memihak menjadi rem angin yang mendorong kapal tetap melaju. Saat pintu barat menutup, pintu timur retak terbuka. Diskon bukan kekalahan, itu umpan. Barang mengalir, mata uang berganti, tetapi aritmetika tetap memenangkan pengirim. Di meja neraca, komoditas adalah doa yang selalu dijawab. Lalu lahir armada bayangan, tanker tua yang kembali berlayar, transit ganjil di pelabuhan tak terkenal, dan jaringan perantara yang merakit rute baru seperti puzzle tanpa gambar. Price cap berubah dari belenggu menjadi rambu, lalu lintas yang bisa dilambungkan. Faktanya, selama ada pembeli, barang menemukan jalan. Bukan karena dunia mencintai Moskow, melainkan karena dunia mencintai pasokan. Disitulah realisme dagang mematahkan moral yang terlalu tegas. Kekuatan bukan hanya senjata, ia juga rasionalitas pihak lain. Dari logam dan api, Rusia menumbuhkan pabrik yang tak suka panggung, tetapi setia pada jam kerja. Amunisi mengalir dari sabuk konveyor, drone dikerat dan dipasang di meja bengkel. Bahan peledak menyerbu peti. Mesin tua disetel ulang. Blueprint baru lahir dari kebutuhan, bukan lomba pamer. Industri yang lama dianggap lamban bergerak seperti seekor beruang. Awalnya berat, tapi sekali berdiri, ia sanggup berlari. Perang atrisi menghargai yang bisa terus mengirim, bukan yang paling berkilau. Di langit elektromagnetik, Rusia menemukan senjata tak terlihat. Sinyal dipelintir, GPS diombang-ambing, mata elektronik dilapisi kabut buatan. Ini bukan kemenangan sinematik yang memukau penonton, melainkan lembaran log yang mematahkan rencana lawan satu demi satu. Mengganggu saja sudah cukup. Membuat musuh ragu adalah separuh perjalanan. Ketika drone tersesat dan rudal menjadi pelari yang butuh pemandu, waktu tambahan tercipta. Dan di perang panjang, waktu adalah bahan bakar kedua setelah amunisi. Di buku kas, baris-baris angka terlihat kaku namun pandai menekuk. Utang luar negeri rendah memberi ruang manuver. Mata uang yang dibiarkan menari bebas menyerap benturan pertama. Di belakang layar, jaringan pembayaran alternatif bekerja seperti jalan desa. Sempit, berbelok, namun mengantarkan. Kartu MIR dan SPFS mungkin bukan jalan raya, tetapi menolak macet total. Selagi transaksi masih menemui tujuan, roda ekonomi enggan berhenti. Begitulah improvisasi menolak lumpuh. Emas jadi kata sandi yang menangkal cemas. Batangan kuning di brankas bukan jawaban untuk semua, namun ia mengirim pesan sederhana. Kepercayaan punya bentuk. Ketika mata uang berdebat dan sanksi menumpuk, cadangan keras itu menjadi jangkar. Ditambah kontrol modal yang tak sungkan, dan fiskal yang berani menggeser pos demi pos, keseimbangan rapuh tetap dijaga. Ini bukan orkestra elegan, ini musik jalanan. Kadang sumbang, namun selalu ada ritme untuk diajak menari. Geografi Rusia bukan peta, ia benteng. Jarak menelan pasukan, musim menguji rantai pasok, rawa dan hutan menyimpan lupa. Jalur rel membujur seperti syaraf yang siap menyalurkan beban ke tempat lain. Bila satu simpul terbakar, simpul lain menyalakan lampu. Di atas semua itu, payung deterrence menggelayut, mengingatkan lawan bahwa imajinasi kemenangan total adalah mimpi yang mahal. Tak semua ancaman harus diucapkan, sebagian cukup diketahui. Politik terpusat punya reputasi yang dingin,
namun ia menjahit keputusan tanpa banyak jahitan publik. Dalam keadaan luar biasa, ketegasan menghemat waktu. Narasi pengepungan menemukan telinganya. Sejarah yang keras menawarkan cermin yang akrab. Kita pernah diserang, kita bertahan, dan kita akan bertahan lagi. Apakah semua orang setuju? Tentu tidak. Tetapi mesin negara tidak dibangun dari setuju semata. Ia bergerak dari kepatuhan minimum dan rasa takut yang diatur. Masyarakatnya mungkin lelah, namun kelelahan diolah menjadi rutinitas. Di pasar, harga naik lalu turun, di pabrik, giliran kerja bertambah, di rumah, kabar dicerna tanpa drama berlebih. Generasi yang tumbuh dengan cerita dingin panjang belajar bahwa normal baru selalu mungkin. Ada sinisme, ada canda, ada doa. Semuanya bertemu jadi kemampuan bertahan yang sulit dijelaskan oleh grafik. Ketika dunia menuntut runtuh seketika, rakyat merespons dengan langkah kecil yang tak berhenti. Di luar negeri, Rusia bukan sendirian, bukan karena dicintai, melainkan karena dunia tidak seragam. Negara-negara yang muak pada ceramah, yang lapar energi, yang butuh pasar, menimbang untung rugi tanpa moralitas hitam putih. BRICS membesar, forum-forum alternatif menggeliat, dan transaksi yang tadinya tabu menjadi sekadar bisnis. Rusia memanfaatkan setiap celah, mengubah jeda diplomatik menjadi jalan tembus. Tak heroik, tetapi efektif. Perang informasi adalah panggung tempat Rusia mahir memainkan peran antagonis yang memikat. Narasi antikolonial, sindiran pada standar ganda, dan humor yang menggigit membuat pesan beranak pinak. Di sela sarkasme dan statistik yang dipilih, tercipta selimut tipis untuk menahan dingin opini global. Penuh risiko? Selalu. Namun di dunia yang jenuh oleh versi kebenaran, kepercayaan sering jatuh kepada yang paling konsisten, bukan yang paling benar. Namun, tidak ada besi tanpa karat. Ketergantungan pada teknologi tinggi, chip canggih, mesin presisi, optik mutakhir, adalah retakan yang sulit disembunyikan. Jaringan impor paralel menutup sebagian celah, bukan semua. Kualitas bisa dikejar, tetapi waktu tak bisa disuap. Di atas meja, rencana substitusi disusun. Di bawah meja, improvisasi berburu napas. Rusia tahu kelemahan ini, dan musuh tahu bahwa Rusia tahu. Itulah permainan cermin yang melelahkan. Demografi pun bicara pelan namun tegas. Penduduk menua, tenaga terampil merantau, dan siklus rekrutmen bersandar pada generasi yang lebih kecil. Ini bukan bencana esok pagi, tapi bayangan panjang yang merayap. Negara bisa memutar tombol insentif, menambah tunjangan, mengganti definisi cukup, namun bayi tidak lahir karena undang-undang. Dalam jangka panjang, angka-angka ini menaikkan biaya setiap ambisi. Komoditas yang menjadi anugerah juga bisa menjadi jerat. Ketika harga minyak bergoyang atau jalur pelayaran terganggu, kas terguncang. Armada bayangan menyelamatkan hari ini, belum tentu besok. Montro, selat, asuransi kapal, semua kata teknis yang bisa membuat anggaran bergetar. Rusia hidup dari pasokan, dunia hidup dari kebutuhan. Jika kebutuhan berubah atau pasokan tersumbat, pelajaran baru menunggu di tikungan. Di medan, lawan terus belajar. Sistem pertahanan berlapis, drone murah yang jadi kawanan, dan intelijen terbuka yang tajam memaksa Rusia menyesuaikan setiap minggu. Simbol game changer dari pihak seberang, pesawat baru, rudal baru, perangkat baru, mungkin tidak membalik papan, tetapi memperkecil kesalahan. Rusia bertahan bukan karena musuh bodoh, melainkan karena Rusia mengakui musuh belajar dan memilih belajar lebih cepat. Strategi Moskow sering terdengar membosankan. Tahan, serap, tekan, ulangi. Tetapi kebosanan adalah kemewahan dalam perang panjang. Ketika pihak lain mengejar momen dramatis, Rusia mengincar akumulasi. Serangan jarak jauh yang mengikis energi, tekanan logistik yang menguapkan rencana, langkah kecil yang menggerus harapan, semua bekerja seperti hujan yang setia. Batu tidak pecah karena satu tetes, ia retak oleh kebiasaan. Diplomasi bergerak seperti pasar gelap, sunyi, transaksional, jarang ideal. Rusia tidak menunggu tepuk tangan, ia mengutip kontrak. Gandum untuk kredit, gas untuk jalan, senjata untuk pengaruh. Di papan catur, pion yang berhasil menyeberang menjadi ratu. Di dunia nyata, rute yang berhasil diulang menjadi jalur. Dan jalur, sekali terbangun, sulit diputus tanpa biaya yang politisi enggan bayar. Pada akhirnya, Rusia tak runtuh bukan slogan, melainkan kebiasaan menjaga jarak dari tebing. Ketika angin mendorong, negara ini merunduk. Ketika tekanan menurun,
ia berdiri lagi. 5 alasan yang kita uraikan, komoditas, industri, keuangan, geografi, dan politik, bukan jimat, melainkan kerangka yang cukup kuat untuk menahan pukulan. Mereka tidak memastikannya menang, tetapi cukup untuk memastikan ia belum selesai. Karena itu, pertanyaan yang lebih jujur bukan kapan Rusia runtuh, melainkan berapa harga yang dunia siap bayar untuk membuatnya runtuh, dan apakah harga itu masih rasional. Di antara idealisme dan saldo, negara-negara memilih yang bisa dibayar. Rusia memahami aritmetika itu, dan sejauh ini, aritmetika itulah yang menjaganya tetap berdiri. Dunia boleh muak, boleh marah, boleh lelah, tetapi pasar, pabrik, dan musim tetap berpendapat. Jika kamu menatap peta malam ini, lihatlah bukan hanya garis front, tetapi juga jalur rel, pelabuhan, dan kabel yang menyeberangi laut. Disitulah alasan-alasan itu bersemayam, menyalakan lampu kota ketika berita buruk bertamu. Rusia bertahan bukan karena kebal, melainkan karena rajin memperbaiki kebocoran. Dan kadang-kadang, ketekunan yang tidak dramatis itulah yang paling menakutkan bagi lawan, karena ia sulit dikalahkan oleh cerita, hanya oleh kapasitas.